semuanya, semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Di video ini saya akan memberikan tutorial penggunaan Excel. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai administrasi di kantor maupun sebagai bahan untuk menjawab tugas dari dosen maupun guru ya. Kita mulai saja. Di sini saya sediakan sheet daftar gaji karyawan terdiri dari nomor, nama, hari kerja, uang makan, komponen gaji, gaji kotor, potongan gaji, dan gaji bersih. Nah, di sini tugas kita adalah mengisi sel di sini sesuai dengan keterangan yang diberikan. Misalnya tunjangan 20% itu diisi dengan hasil perkalian antara gaji pokok dengan 20%. Jadi teman-teman bisa mengisi dengan sama dengan, kemudian klik gaji pokok, kemudian kali 20%. Enter. Nah, kita dapat 1 juta ya. Dan kita copy ke bawah rumusnya. Selesai untuk tunjangan 20%. Kemudian untuk uang makan, keterangannya adalah uang makan per bulan didapatkan dari hari kerja dikali uang makan per hari. Berarti di sini sama dengan hari kerja dikali dengan uang makan per hari. Kemudian kita enter. Zahra dapat 625.000. Kemudian kita copy rumusnya ke bawah dan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mendapatkan gaji kotor? Gaji kotor itu didapatkan dari hasil penjumlahan semua komponen gaji. Jadi sama dengan, kita bisa gunakan sum ya. Kemudian kita blok selnya, sel data yang kita butuhkan, komponen gaji, kemudian tutup kurung dan enter. Hasilnya adalah 6.625.000 untuk Zahra. Kemudian saya copy rumusnya kembali ke bawah, hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya bagaimana dengan potongan koperasi ini? Kita lihat di sini potongan koperasi ini ya, angka-angkanya itu belum ada RP-nya di depan ya. Nah, ini bisa kita setting. Caranya adalah kita blok saja, kemudian tekan Ctrl 1 di keyboard. Selanjutnya masuk di number dan pilih accounting ya. Nah, di sini bisa dipilih accounting. Kalau di sini masih non, kita pilih di sini RP atau RP Indonesian. Kemudian desimalnya karena tidak ada, jadi kita langsung oke saja. Nah, hasilnya itu adalah seperti ini. Kemudian bagaimana dengan setting gaji bersih? Gaji bersih ini saya ingin jadikan seperti ini ya, gaji kotor ya tampilannya. Pertama adalah kita blok saja selnya. Kemudian tekan Ctrl 1. Di sini yang kita pilih alignment. Horizontalnya kita pilih center. Vertikalnya center. Dan di sini kita hilangkan shrink to fit dan kita ganti dengan mencek merge cell, kemudian oke. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman tampilannya. Nanti warnanya kita bisa berikan di sini warna kuning ya, seperti ini. Kemudian kita akan cari untuk nilai gaji bersih dari Zahra. Di sini keterangannya gaji bersih didapatkan dari gaji kotor dikurangi potongan gaji koperasi. Berarti sama dengan gaji kotor dikurangi potongan gaji koperasi. Kemudian enter. Dapat 6.475.000 dan kita copy rumusnya ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya total gaji bersih didapatkan dari hasil penjumlahan semua nilai gaji bersih. Berarti sama dengan sum kurung buka, kita blok sel data yang kita butuhkan, tutup kurung dan enter. Dapat 32.077.500. Kemudian gaji bersih tertinggi itu didapatkan dari nilai gaji bersih yang terbesar. Berarti sama dengan max ya. Kemudian kurung buka, kita blok gaji bersih. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Dapat 7.180.000. Gaji bersih tertinggi. Kemudian gaji bersih terendah, kita masukkan rumus sama dengan min kurung buka, kemudian kita blok kembali, kurung tutup
dan enter. Dapat 5.800.000. Selanjutnya untuk mencari rata-rata gaji bersih itu didapatkan dari hasil rata-rata nilai dari gaji bersih itu sendiri. Berarti sama dengan average kurung buka, kemudian kita blok kembali sel datanya, kurung tutup dan enter. Rata-ratanya adalah Rp6.415.500. Dan untuk menghitung jumlah karyawan berdasarkan data yang di atas tadi, kita bisa gunakan rumus sama dengan count kurung buka, kemudian kita blok saja ini yang berisi angka, sel-sel yang berisi angka, kurung tutup dan enter. Dapat jumlah karyawannya adalah 5 orang. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk penggunaan if dasar ya. Nah, di sini saya sudah sediakan sebuah tabel untuk daftar nilai mahasiswa. Tugas kita adalah bagaimana cara mencari total nilai dari mahasiswa di sini, di mana nilai teorinya itu dan nilai prakteknya itu dijumlahkan ya. Cuma harus diingat di sini bahwa nilai teori itu bobotnya 40% dan nilai praktek itu bobotnya 60%. Berarti kalau kita memasukkan rumus di sini sama dengan 70 ditambah langsung 75, maka hasilnya tentu saja keliru ya. Kenapa? Karena tidak memperhatikan bobot. Berarti di sini yang benar adalah sama dengan 70 dikali 40%. Kemudian ditambah 75 dikali 60%. Kemudian enter. Nah, hasilnya adalah 73. Cuma rumus ini belum sempurna karena ketika rumus ini saya copy ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Artinya di vari ini ada pembacaan rumusnya itu adalah sama dengan D5 ya. Jadi yang dia baca itu adalah D5, oke, dikali D4. Seharusnya yang dia kali itu adalah 40%. Kemudian ditambah E5 92 dikali E4 75 ya. Keliru ya, jadi harusnya E5 dikali E3 gitu kira-kira. Jadi yang harus kita lakukan adalah memperbaiki rumus untuk Zahra tadi, itu sama dengan klik 70 kemudian dikali 40%. Nah, di sini kita lakukan penguncian ya. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah menekan F4 di keyboard sehingga muncul tanda dolar seperti ini. Kemudian kita tambah, klik kembali nilai praktek dari Zahra. Karena ini sudah tertutup ya teman-teman, kita bisa memasukkan alamat selnya saja, E4 berarti ya, E4 kemudian dikali 60%. Kemudian kita kunci kembali dengan menekan F4 di keyboard. Kemudian kita enter, dapat 73, kemudian rumusnya kita copy ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, caranya sangat mudah kan? Nah, selanjutnya nilai akhir itu didapatkan dengan fungsi logika if ya. Jadi di sini kita melihat rumus umum untuk fungsi logika if itu adalah sama dengan sel acuan ya, kondisi satu dan kondisi lainnya. Artinya di sini saya harus memasukkan dua kondisi. Pertama, kondisi satu adalah kondisi yang memenuhi syarat, dan yang kondisi lainnya itu adalah kondisi yang tidak memenuhi syarat. Jadi kalau kondisi pertamanya adalah lulus, tentu kondisi lainnya itu adalah tidak lulus ya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan rumus sama dengan if kurung buka total nilai lebih besar sama dengan 50. Jadi sel acuannya itu adalah 73, klik 73, kemudian lebih besar sama dengan 50. Selanjutnya titik koma, kutip ganda, masukkan kondisi 1 yaitu lulus. Kemudian balas kutip ganda, titik koma. Kemudian kutip ganda kembali, tidak lulus. Selanjutnya balas lagi kutip ganda dan kemudian kurung tutup. Nah, sebelum saya enter, perhatikan di sini teman-teman. Di sini pemisahnya itu adalah titik koma. Berdasarkan petunjuk yang di sini ya.
if logical test titik koma value if true titik koma value if false. Jadi kebetulan di komputer saya itu menggunakan pemisah titik koma. Jadi pemisah itu ada dua, titik koma dan koma. Jadi bisa saja kalau misalnya rumusnya error itu karena pemisahnya tidak tepat ya. Selanjutnya saya klik enter. Nah, di sini hasilnya untuk Zahra itu nilai akhirnya adalah lulus. Kemudian rumusnya saya copy ke bawah. Dan yang tidak lulus itu adalah Daeng yang memiliki total nilai 49. Nah, bagaimana tadi penggunaan pemisah ini? Kalau misalnya teman-teman salah memasukkan ya, pemisah, misalnya masukkan koma di sini. Ini sering sekali terjadi di lapangan, kita enter, maka hasilnya itu adalah seperti ini. There's problem with this formula, not trying to type a formula. Ya, di sini dikasih petunjuknya sebenarnya. Sebenarnya cara menyelesaikannya adalah dengan ya merubah pemisahnya ini menjadi titik koma sesuai petunjuk di sini, dan yang di sini juga kita jadikan titik koma. Selanjutnya kita akan masuk ke if lanjutan ya. Kita klik sheet-nya saja, akan tampil seperti ini. Di sini permasalahannya adalah bagaimana cara mengisi nilai di grade. Di sini ya. Dengan ketentuan soal bahwa grade didapatkan dengan fungsi logika if. Jika total nilainya lebih besar sama dengan 80, maka grade-nya A. Jika total nilainya itu lebih besar sama dengan 70 dan lebih kecil dari 80, maka grade-nya B. Jika total nilainya lebih besar 60 sampai lebih kecil dari 70, maka grade-nya C. Kalau total nilainya lebih besar dari 50, lebih besar sama dengan 50 dan lebih kecil dari 60, grade-nya D. Selain itu di bawah 50 grade-nya E. Nah, bagaimana caranya membuat rumusnya? Tentu di sini kita menggunakan rumus umum fungsi logika if untuk dua nilai batas, yaitu sama dengan if sel acuan, kemudian kondisi 1, kemudian if n, jika dan ya, batas bawah tulis, batas atas kemudian tulis juga. Selanjutnya kondisi 2 dan kondisi lainnya. Berarti teman-teman tinggal masukkan rumusnya sama dengan if F4. F4 itu adalah total nilai sebagai sel acuan lebih besar sama dengan 80, maka grade-nya A. Kemudian if n, di sini ada dua batas. F4 sel acuannya lebih besar sama dengan 70 sebagai batas bawah, dan F4 lebih kecil dari 80 sebagai batas atas, maka grade-nya B. Jika dan F4 lebih besar 60 dan F4 lebih kecil 70, maka grade-nya C. Dan jika dan F4 lebih besar sama dengan 50 sebagai batas bawah dan F4 lebih kecil 60 sebagai batas atas, maka grade-nya D. Selain itu grade-nya E. Kita enter saja. Nah, sebelum kita enter, perhatikan di sini jumlah if ya. Jumlah if-nya itu adalah 1 2 3 4 ya. Berarti tutup kurung juga di sini adalah 4. 1 2 3 4. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya adalah B untuk Zahra. Kemudian kita copy rumusnya ke bawah. Hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi mudah ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan materinya ya. Untuk fungsi pembacaan tabel, di sini disediakan sebuah sheet untuk mencari nilai mahasiswa Unisma untuk pendidikan berdasarkan tabel VLOOKUP. Jadi tabel VLOOKUP itu adalah tabel yang vertikal, data-datanya vertikal. Kemudian tabel HLOOKUP atau HLOOKUP itu data-datanya bentuknya adalah horizontal ya. Nah, caranya bagaimana? Kita berdasarkan rumus fungsi pembacaan tabel, yaitu sama dengan VLOOKUP sel acuan, kemudian blok sel data, dan jumlah kolom. Sedangkan untuk HLOOKUP-nya atau HLOOKUP-nya itu sama dengan HLOOKUP sel acuan, blok sel data, dan jumlah baris. Maka di sini kita memasukkan rumus sama dengan VLOOKUP kurung buka. Sel acuannya adalah yang mana? Apakah total nilai? Ya tentu tidak. Kenapa? Karena di tabel di sini kita hanya memiliki data, kode, dan pendidikan.
Jadi yang menjadi sel acuan di sini adalah kode mahasiswa. Kita klik C4. Kemudian kita blok sel datanya. Sel datanya untuk tabel VLOOKUP adalah dari A001 sampai D1 ya. Selanjutnya kita kunci. Kenapa kita kunci? Karena nanti kita akan copy rumusnya ke bawah. Tekan F4 di keyboard. Kemudian titik koma dan masukkan jumlah kolom yang di blok tadi 2. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka hasilnya adalah untuk Zahra itu pendidikannya adalah D2, mengambil data dari tabel VLOOKUP. Karena kode mahasiswanya adalah A004, di sini di tabel ini A004 itu adalah pendidikannya D2. Setelah selesai kita copy rumusnya ke bawah dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya bagaimana cara mengisi nilai pada pendidikan berdasarkan tabel VLOOKUP? Itu sama dengan VLOOKUP kurung buka, klik sel acuan, berarti kode mahasiswa. Karena kode mahasiswa ini terdapat di tabel VLOOKUP ya. Kemudian titik koma, kemudian kita blok sel data. Nah, di sini teman-teman jangan lupa mengunci. Kalau teman-teman tidak mengunci, maka nanti rumusnya akan keliru ketika kita copy. Contohnya kita tidak kunci dulu ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan jumlah baris, titik koma 2, dan kita enter. Nah, hasil pertama untuk Zahra betul berdasarkan tabel VLOOKUP-nya, kode pendidikan untuk A004 itu adalah D2. Sekarang kita copy rumusnya ke bawah. Nah, hasilnya adalah error ya. Kenapa di sini error? Karena di sini tadi kita tidak mengunci sel data yang ada di sini. Maka di sini kita perbaiki saja sama dengan tadi, VLOOKUP kurung buka, klik kode mahasiswa sebagai sel acuan, titik koma, kemudian kita blok datanya, kemudian tekan F4 di keyboard, kemudian titik koma dan 2 kurung tutup, enter. Kemudian kita copy rumusnya kembali ke bawah dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita akan membuat grafik untuk menampilkan nama mahasiswa dan total nilai ya. Caranya bagaimana? Untuk menampilkan dua data yang terpisah ini, yang pertama teman-teman blok data yang akan dijadikan sebagai sumber data di grafik, nama mahasiswa, kemudian tekan Ctrl di keyboard, kemudian blok lagi total nilai, selanjutnya lepas keyboard, insert, kemudian di sini ada grafik. Saya akan pilih grafik 2 kolom saja seperti ini, kemudian diklik dan hasilnya seperti ini. Tinggal teman-teman isi saja ini judul grafiknya, misalnya daftar nilai mahasiswa, kemudian klik di luar. Ini bisa diedit ya, atau misalnya ya ini bisa kita copy atau pindahkan, kita cut saja, Ctrl X ke sheet yang baru, Ctrl V seperti ini teman-teman. Dan di sini sheet 2-nya ini saya beri nama dengan grafik ya. Grafik nilai. Ya. Nah, ini sudah jadi. Jadi daftar nilai mahasiswa, nama dan nilai ya. Kemudian saya coba kasih warna, tag color dengan warna kuning ya. Cukup dulu ya video kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. See you in the next video.